wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, bertemu lagi di rumah ngaji bersama saya. Pada malam hari ini langsung saja kita akan membahas masalah membayar kafaroh. Apa kafaroh itu? Ini sebenarnya kafaroh itu tidak asing lagi ya bagi kita umat Islam, tapi setelah diakui bahwa banyak umat Islam yang belum tahu apa itu sih kafaroh. Kafaroh itu adalah suatu hukum atau sanksi atau konsekuensi dari pelanggaran berat. Jadi misalnya ada orang berpuasa di bulan Ramadan, terus dia itu melakukan jima dengan istrinya, ini terkena sanksi. Jadi dia melakukan jima dengan istrinya, sedangkan dia dalam keadaan sadar, dia tahu bahwa itu tidak boleh, tapi dilakukan, maka ini terkena sanksi. Sanksinya sangat berat, yaitu disebut kafaroh. Terus bagaimana cara membayarnya? Jadi orang yang terkena sanksi kafaroh, cara membayar itu pertama ada tiga cara membayar itu, diurutkan dari yang pertama yang paling berat, yaitu harus memerdekakan budak. Budak itu apa? Budak itu tawanan perang zaman dulu. Nah, yang namanya perbudakan itu memang sudah berlaku ya. Hukum perbudakan itu sudah berlaku dari zaman sebelum Islam. Itu sudah ada yang budak-budak. Jadi asal orang perang menang nanti ditangkap, hartanya diambil, orangnya diambil. Nah, orangnya itu namanya budak. Itu kalau perempuan itu boleh ya, boleh digauli sebagaimana istrinya sendiri. Nah, orang kalau melakukan jima pada bulan Ramadan sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka hukumannya pertama harus memerdekakan budak, membebaskan maksudnya. Nah, ini seperti ya zaman dulu tuh Abu Jahal itu punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ini dibebaskan oleh Abu Jahal ketika Suwaibah memberi kabar kepada Abu Jahal atas kelahirannya keponakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saking senangnya Abu Jahal dikasih kabar oleh Suwaibah tentang kelahiran Nabi, maka Abu Jahal ini langsung membebaskan Suwaibah tadi. Karena Abu Jahal itu saking senangnya dengan kajian Nabi pada saat itu, maka dalam hadis diterangkan, nah Abu Jahal itu diringankan siksanya tiap hari Senin. Nah, waktu lahirnya kan hari Senin ya. Nah, Abu Jahal itu saking senangnya dengan kelahiran keponakannya. Nah, makanya Abu Jahal itu dibebaskan. Bukan dibebaskan, diringankan siksanya karena pernah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun pada akhirnya Abu Jahal itu menolak atau tidak mau ikut dengan Nabi. Apalagi kalau kita sudah cinta, kita mengikuti, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, zaman sekarang ini sudah nggak ada budak lagi. Nah, jadi kalau berarti kita nggak mampu. Nah, sekarang ini kalau bayar kafaroh dengan memerdekakan budak, berarti sudah nggak mampu, berarti nggak bisa. Kalau nggak bisa, maka akan pindah ke hukuman yang kedua atau konsekuensi yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Jadi berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, tidak boleh terputus. Jadi kalau sudah 40 hari ya, misalnya 40 hari kita berpuasa, kemudian malamnya 41 hari lupa, nggak niat,
berarti kan terputus. Ini diulang lagi dari awal lagi. Jadi puasa orang gunanya kan. Iya, jadi harus diulang. Ulang kembali Atau awal. misalnya kita pergi di jalan tidak berpuasa, ini namanya terputus. Sudah dapat banyak, terputus karena bepergian, itu harus diulang lagi. Tapi kalau terputusnya itu dengan udzur, ya misalnya ada orang sedang bayar kafaroh, terus kemudian dia itu gila. Gila itu kan tidak sah puasanya, artinya terputus. Tapi tidak berpuasa karena terputus gila tadi, ini tidak dianggap terputus. Jadi misalnya sudah 40 hari, kemudian gila seminggu apa sebulan apa setengah bulan, terus dia sembuh lagi. Kalau sudah sembuh, maka nanti diteruskan lagi, berarti 41, 42 dan seterusnya. Pokoknya kalau gila itu tidak memutus, namanya berturut-turutnya atau terus-terusannya tuh 2 bulan dan tidak masalah. Atau orang perempuan tuh membayar kafaroh dengan cara berpuasa 40 hari, tapi dia haid. Nah, dia haid. Nah, kalau haid itu tidak memutus namanya. Jadi kalau dapat 25 hari misalnya, terus haid, nanti setelah haid diteruskan lagi sampai seterusnya. Nanti belum sampai 60 hari dihitung puasanya, tapi haid lagi, ya nggak apa-apa. Sampai 50 hari misalnya, nanti 10 hari lagi setelah haid diteruskan. Jadi itu namanya terputus, tapi karena udzur. Kalau yang tidak ngudur itu yang tidak ngudur. Kalau yang ngudur tidak masalah. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau tidak kuat gimana? Kalau tidak kuat ya umumnya tidak kuat. Tapi harus tepat. Alasan tidak kuat itu gimana? Alasan tidak kuat cuma karena alasan capek misalnya. Alasan capek, pagi narkok, sore ngebas, akhirnya tidak kuat. Itu bukan alasan tidak kuat. Kalau yang namanya tidak kuat misalnya, kalau puasa terus menerus akhirnya tubuhnya sakit, tubuhnya tidak bisa ngapa-ngapa atau menimbulkan penyakit yang berkepanjangan, itu namanya tidak kuat. Tapi kalau cuma alasan seperti itu ya alasan capek, namanya itu alasan dibuat-buat, bohongan namanya. Nah, terus kalau yang kedua tidak kuat, maka pindah ke konsekuensi yang ketiga, hukuman yang ketiga, yaitu harus memberi makan kepada fakir atau kepada miskin sebanyak 60 orang. Satu orang itu 1 mud. Jadi kalau tidak kuat, tidak bisa bayar memerdekakan hamba sahaya, tidak bisa berpuasa, yang terakhir adalah memberi makan berupa makanan pokok, jangan makanan nasi sudah jadi, makan beras lah misalnya, memberi beras 1 mud kepada orang miskin 60, setiap miskin itu 1 mud, berarti 60 mud. Itu harus dikasihkan kepada orang 60 beneran, itu tidak boleh misalnya satu orang dikasih 60 mud atau disingkat menjadi 5 orang, dibagi 5 orang saja, itu tidak boleh. Itu harus 60 orang dikasih 1 mud. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sudah bisa dipahami belum? Insya Allah. Insya Allah. Jadi 1 mud itu berapa? 1 mud itu ya, kalau ditimbang itu 3 kilo itu on. bukan. Kalau 1 mud itu 600,79 gram. Jadi kalau dibulatkan itu 7 on. 7 on setengah kilo lebih.
Ya, setengah kilo lebih 2 on berarti. 279,79 gram. Ya, berarti kurang lebih 7 on. 7 on Ya, itulah. tujuan itu ya. Nah, 7 on. Nah, para ibu sekalian yang kami hormati, kiranya itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom yang sudah tersedia, yaitu di kolom komentar. Orang piano, tanya. Ada kolom punya, mohon maaf. Wassalamualaikum.